Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Keluarga Tasa. Nah, kemarin kan si Tami tuh yang upload video. Hari ini giliran gue. Ikutin terus ya kegiatan gue hari ini, dan gue bakal ngasih kalian konten edukasi yang sangat bermanfaat untuk kalian dan pastinya menghibur. Sebelumnya tolong disupport dulu channel ini dengan cara like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, check it out. Nah guys, gue udah sampai nih. Sebenarnya sih gue hari ini pengen potong rambut, ya kan, karena rambut gue udah panjang banget. Rambut di kepala, rambut bawah, bercanda. Nah sekarang gue lagi ngambil duit dulu nih di Mandiri. Soalnya setiap hari tuh gue orangnya cashless banget guys. Setiap hari gue pasti dompet itu cuma bawa duit 100 ribu lah rata-rata. Karena kalau lebih dari itu pasti habis. Oke, ikutin dulu ya. Oke, sekarang gue udah selesai ngambil duit. Nah, sekarang temenin gue ya untuk pangkas rambut di barbershop. Oke, check it out. Nah guys, gue udah sampai nih di tempat barbershopnya, namanya apa sih? F1 Barbershop. Baru pertama kali sih gue potong rambut di sini ya. Sebelumnya sih selalu di daerah Pelaju. Posisi gue kan sekarang di Palembang. Oke, kita langsung aja kita lihat hasilnya, bagus apa enggak ya kan. Oke guys ya, jadi gue udah selesai potong rambut nih. Ini gimana guys menurut kalian nih? Kasih komentar ya, dibanding rambut yang tadi sebelum gue pangkas rambut. Soalnya kumis sama jenggot gue tadi itu tebal banget, dan kan tanggal 6 kan gue pengen nikah tuh sama si Tami. Makanya dibentuklah channel keluarga ini jadi Keluarga Tasa. Nah, habis ini gue mau makan dulu, lanjut ntar kita bikin konten mengenai COVID-19 yang terutama si Tami kena kemarin kan. Oke guys ya, gue makan dulu, lapar. Check it out. Oke guys ya, jadi gue udah sampai kosan nih tadi habis makan. Dan untuk nepatin janji gue tadi, gue bakalan cerita ke kalian mengenai COVID-19 yang khususnya terjadi ke orang terdekat gue, yaitu si Tami. Nah, pada awalnya COVID ini muncul, gue itu adalah salah satu orang yang boleh dikatakan sangat tidak percaya dengan adanya COVID-19. Kenapa gue bilang gak percaya? Gue percaya sih tentang COVID-19, mungkin ada. Itu masih persepsi gue aja ya. Tapi penyebarannya tidak semasif itu kalau menurut gue. Kenapa? Karena di dunia yang sekarang ini kita terlalu percaya, dan kita bukan terlalu percaya, kita pasti percaya dengan media. Kenapa kita pasti percaya dengan media? Karena setiap hari kita tidak lepas dari media sosial terutama. Bisa itu Facebook, Instagram, Line, Twitter, ataupun aplikasi lain deh. Yang pasti setiap aplikasi, setiap media sosial pasti mengeluarkan berita tentang COVID-19 semenjak awal si COVID itu muncul di Indonesia. Dan gue perlahan, seiring waktu berjalan, gue semakin aneh dengan COVID-19 ini. Kenapa penyebarannya semasif itu? Dan seiring waktu berjalan juga, setiap orang yang sakit pasti, bukan pasti sih, sebagian besar yang gue lihat dengan mata kepala gue, itu pasti penyebabnya COVID. Gue sebagai orang awam, tanpa mengurangi rasa hormat gue terhadap tenaga medis, pikiran gue tuh kayak begini. Kenapa sih setiap ada orang yang meninggal itu selalu dikaitkan dengan COVID? Menurut gue, orang yang meninggal yang dikaitkan dengan COVID tersebut pasti sudah ada penyakitnya. Sudah ada penyakit awalnya dan diiringi dengan COVID-19 itu. Itu kalau menurut gue. Nah, seiring waktu berjalan juga diadakanlah PSBB dan lain sebagainya di Indonesia pun di berbagai negara. Ini kembali lagi di COVID-19 versi gue sendiri ya, menurut pandangan gue sendiri. Contohnya ya, kayak orang main bola, Cristiano Ronaldo ketika main bola, nah itu dia melakukan selebrasi segala macem. Bahkan waktu itu lawan siapa, Prancis ya kalau nggak salah, sama si Kylian Mbappe. Nah, anehnya
menjelang laga si Cristiano Ronaldo melawan Barcelona, dia positif COVID-19. Padahal pada saat laga di timnas, si Cristiano Ronaldo itu merupakan satu-satunya pemain yang positif COVID-19. Padahal selain si Cristiano Ronaldo juga pasti berdekatan dengan si Cristiano Ronaldo. Itu kalau menurut gue. Kembali lagi itu menurut gue ya, bukan versi medis, karena gue bukan orang medis. Dan gue omongan gue pasti ada salahnya seperti itu. Nah, kemudian yang gue heranin gini, si Cristiano Ronaldo positif sendirian, tapi yang lain enggak. Ini kayak gue bukan penganut teori konspirasi, tapi kalau menurut gue ini pasti ada sesuatu yang membuat si Cristiano Ronaldo nggak main. Dari situlah gue mulai berpikir dan mulai yakin kalau COVID-19 ini ada, tapi lebih yakin lagi kalau COVID-19 pasti disetting oleh oknum tertentu yang gue nggak tahu siapa yang nyetingnya. Barulah gue setiap selalu ada cerita nih dengan si Tami, karena hubungan yang gue jalanin sekarang itu adalah LDR, Palembang, Jakarta. Selalu gue tanya, gimana pasien COVID di rumah sakit Pelni tempat dia bekerja. Dia selalu bilang selalu banyak, sampai rumah sakit Pelni nggak bisa nampung lagi, begini. Selalu dia cerita seperti itu. Gue cuma bilang ya udah, hati-hati aja, karena gue cuma mikir ya oke, lu ya kamu sorry Tami gue percaya sih ada COVID, cuman gue nggak terlalu khawatir. Itu omongan gue saat itu ya mungkin sedikit pamali lah kalau kata orang Sunda Maya. Jadi sudah semakin kesini, nah gue persingkat aja ceritanya. Semakin kesini itu kejadian di awal Januari kemarin. Nah iya benar, awal Januari. Jadi gue habis liburan nih dari Bogor, tempat daerahnya si Tami. Kemudian kita habis jalan-jalan sama keluarganya segala macam, dan gue balik ke Palembang. Nah itu pastinya melalui swab juga kan, gue pakai swab, dan gue nggak swab pas balik lagi dari Jakarta ke Palembang, tapi gue rapid antigen dan alhamdulillah negatif. Tapi waktu itu si Tami melakukan swab rutin di rumah sakitnya, dan itu negatif juga, padahal kita udah ke kerumunan lah ya, ke tempat wisata di Bogor itu, tapi mematuhi protokol kesehatan. Nah setelah balik dari situ gue udah nyampe Palembang. Kemudian si Tami ini dia bilang mau diet katanya kan. Ya gue sih nggak ngelarang sih, soalnya itu keinginan dia untuk bisa diet dan bisa tampil terbaik lah ketika nanti di acara pernikahan kita nanti kan. Oke, saat itu dia memang yang setahu gue diet yang dia lakuin itu lumayan keras lah ya kalau menurut gue. Jadi ada suatu waktu pada suatu hari itu sekitar di awal sekitar tanggal 10-an apa ya? Ya sekitar tanggal 10-an, tanggal 10 atau belasan gitu deh. Dia pergi dia saat itu jadwal dinasnya PS. Nah PS itu maksudnya kerja dari pagi sampai malam, lembur lah ya, bisa dikatakan seperti itu di rumah sakitnya. Kemudian pas malam itu harusnya dia kan pulang jam sekitar 8:30, tapi ada rekan kerjanya yang kerabatnya membutuhkan donor darah di PMI. Nah sebenarnya sih pada saat itu gue larang kan, gue larang untuk pergi karena kondisi badannya capek, dan yang gue tahu dia belum, kalau dia menurut laporan dia ke gue, yang gue tahu itu dia belum ada makan nasi sehari itu. Jadi kalau menurut gue nganjurin ke dia nggak usah ikut donor darah itu. Bukan berarti gue nggak peduli sama rekan kerjanya, tapi gue pentingin kesehatan dia seperti itu kan. Tapi dia tetap bersikukuh untuk donor darah, ya udah silakan aja menurut gue. Dan setelah balik dari PMI itu dia langsung kayak orang lemes gitu, katanya muntah-muntah segala macem, sampai besok paginya dia demam.
Nah saat itu gue cuma mikir, oh ya lu kecapean doang paling. Kecapean karena seharian kerja, belum makan berat, belum makan nasi, dan dia harus donor darah di PMI. Kemudian beberapa hari setelahnya dia ngeluh ke gue kalau dia bilang dia nggak bisa nyium sesuatu. Nah ini yang jadi pertanyaan, yang jadi tanda tanya lah ya di gue bilang, nggak bisa nyium sesuatu ini gimana ya? Apa karena hidungnya mampet? Terus dia bilang sempet sih mampet, cuman pileknya nggak terlalu gimana banget katanya. Oke, gue bilang coba sembuhin dulu pileknya, nanti coba cium lagi gitu, benda apa gitu, misalnya parfum atau apa. Setelah sembuh pileknya, cuman badan dia memang masih meriang gitu ya, dia coba lagi tuh cium parfum, cium sabun mandi, cium apa deh yang menyengat. Bahkan nasi padang yang katanya itu nyengat banget ketika kita makan, itu tidak tercium sama dia sama sekali. Gue masih berpikir positif. Kenapa gue masih berpikir positif? Karena yang gue tahu, gak bisa nyium itu bukan hanya gejala COVID aja kalau menurut gue, tapi bisa jadi karena mungkin ya penciuman, memang dari penciuman kita tuh memang terganggu, atau memang karena pilek itu gitu. Karena pernah ada anggota keluarga gue yang nggak pernah nyium, yang nggak bisa nyium sama sekali hampir 1 tahun lamanya, saat COVID belum terjadi, dulu banget lah. Tapi akhirnya sembuh aja, dan it's okay gitu, badannya fine aja gitu. Nah gue masih berpikir positif tuh ketika si Tami nggak bisa cium sama sekali. Cuman pada akhirnya dia disuruh swab sama pihak rumah sakit. Oke, gue bilang ya silakan aja swab, lu ikutin aja protokol kesehatan, protokol yang ada di rumah sakit lu. Jadi gimana biar kita tahu apakah kena atau enggak. Cuman dia pada saat itu bilang udah sangat yakin banget kalau dia kena. Di sepanjang jalan gua kerja, pada saat hari itu dia swab, di sepanjang jalan gua kerja lagi nyetir, gua mikir, apa iya ya dia kena corona gitu kan. Soalnya gue masih nggak yakin dan masih berpikir positif lah kalau dia nggak kena corona. Nah kemudian setelah dia swab, pas dia hasilnya kan sore ya kalau nggak salah, sore Pak. Kemudian pas sore gue pulang kerja, dia bilang kalau hasilnya itu positif. Saat itu gue speechless, antara gue speechless dan gue kayak mikir keras gitu, kok bisa kena ya, kenapa gitu? Sedangkan orang itu, maksudnya si manusia dalam tanda kutip, dia tidak ada penyakit lain, yang mungkin hanya demam atau gimana, tapi kenapa bisa kena? Gue saat itu masih antara percaya atau enggak gitu. Masih percayanya mungkin ya bisa jadi lu memang kena corona karena gejala yang lu tunjukkan itu. Tapi di satu sisi gue bilang, lu tuh cuma demam, udah gitu aja. Gue mikirnya saat itu seperti itu gitu pikiran gue. Sampai pada akhirnya dia tunjukin hasil swabnya 3 hari itu gue ngeliat, gue kayak bener gak sih ini kena corona, gue tanyain terus ke dia, bisa nyium apa enggak. Ternyata dia nggak bisa. Gue browsing, ternyata memang iya, gejala corona itu memang nggak bisa nyium sama sekali. Terus gue speechless, gue terduduk, gue diem. Ternyata orang terdekat gue yang kena corona. Bahkan mungkin nggak tahu ya, omongan adalah doa. Jadi waktu itu beberapa hari lah si Tami sebelum kena corona, atau dia bukan beberapa hari, beberapa saat sebelum dia tes, gue masih bilang ke dia, kamu gak kena corona. Gue bilang corona itu nggak ada, udahlah. Tapi nggak tahu ya, omongan ada dalam doa, dia bilang gini sambil nangis, kamu jangan selalu menyepelekan corona, bisa jadi orang terdekat kamu yang kena corona.
Nah di situ gue bilang ini omongan ada doa. Akhirnya dia yang kena udah. Dan pada saat itu juga gue sadar kalau ternyata corona itu ada, dan ya orang terdekat gue yang kena. Meskipun sampai saat ini, sampai detik ini, gue masih susah percaya untuk penyebaran corona secara masif. Tapi gue percaya corona itu ada. Terutama orang terdekat gue, calon istri gue yang bekerja di lingkungan kesehatan, dan dia kena itu. Jadi untuk kita semuanya, mungkin pelajaran yang bisa diambil ya, jangan seperti gue yang menyepelekan penyakit ataupun apapun itulah ya, yang sedang diumumkan atau dikasih tahu oleh pemerintah. Mungkin itu bisa jadi suatu warning buat kita, ya kesadaran diri kita aja. Tapi satu hal lagi, gue bukan ngebela diri gue. Di dunia yang sekarang ini, sekali lagi gue bilang, bisa dikatakan Tuhan di dunia ini, bukan di alam semesta, di dunia ini, di era sekarang ini, bisa jadi Tuhan itu adalah si media itu sendiri. Dalam arti kata tanda kutip, bukan Tuhan yang harus kita sembah, tapi yang selalu kita percaya, yang selalu kita lihat, yang selalu kita dengar, yang selalu kita mainkan dengan jari kita sendiri, yaitu adalah media. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial terutama, dan filter. Dan gak usah lihat apa yang lu gak mau lihat, gak usah denger apa yang lu gak mau denger, gak usah lakuin apa yang lu gak mau lakuin. Kesehatan mental itu penting bro, sis. Kesehatan mental itu sangat penting. Nanti di next konten gue bakalan cerita tentang kesehatan mental yang gue alamin selama gue di Palembang. Mungkin itu aja yang bisa gue ceritain. Makasih udah ngikutin kegiatan gue dari tadi pagi sampai sekarang. Dukung terus channel ini biar channel ini bisa terus berkembang dengan cara like, share, and subscribe. Sebanyak-banyaknya tolong dibilangin ke teman-teman kalian, karena subscribe itu gratis. Dan gue pasti semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya yang mengedukasi dan pastinya menghibur kalian. Terima kasih. Salam keluarga Tasa.